Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang saya ingin memulai video ini dengan menampilkan video lain yang sempat viral akhir-akhir ini karena satu hal. Jadi silahkan simak videonya sebagai berikut. Benar atau salah? Cek, silahkan klarifikasi Pak Polisi. Pertama, mafia tanah itu backingnya polisi. Benar atau tidak? Kemudian bandar narkoba itu backingnya polisi. Ormas tukang malak yang meresahkan masyarakat itu juga adalah backingnya polisi. Judi online itu backingnya polisi. Benar nggak? Silahkan diklarifikasi dengan cara yang seperti tadi. Kan sudah ada tutorialnya. Kemudian korupsi di berbagai instansi itu hubungannya juga dengan polisi. Deforestasi hutan itu juga backingnya polisi. Kemudian tambang ilegal. Ya, tambang emas, tambang nikel, tambang semuanya itu juga ada backing polisinya. Kemudian kasus penipuan bodong itu dibackingi oleh kepolisian. Kemudian penipuan suap untuk masuk ke polisi itu juga dibackingi sama polisi tentu saja. Kemudian kasus perdagangan organ ilegal itu juga polisi. Kemudian curanmor itu juga dibackingi oleh polisi. Nah, ketika semuanya kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia itu ternyata backingnya itu adalah polisi. Nah, jadi polisilah dalam hal ini yang harus melakukan klarifikasi, bukan band itu yang kasihan harus buka identitasnya ke ruang publik. Dan bahkan konon katanya si perempuan yang itu tuh adalah profesinya sebagai guru dan dipecat gara-gara itu. Itu sebenarnya menyakiti, itu benar-benar menyakiti Baraya kalau memang ada intimidasi, kalau memang ya ada intimidasi, makanya silahkan klarifikasi di ruang publik terkait dengan masalah-masalah yang seperti ini. Dan yang luar biasa, band yang Sukatani itu jangan dibungkam dengan intimidasi, kalau memang ada intimidasi ya, tapi dibungkamnya dengan uang 1 triliun, kan ada itu uang memperbaiki citra. Jadi jangan malah diintimidasi begini dan begitu mungkin, tapi dikasih uang 1 triliun karena kan polisi punya anggaran 1 triliun rupiah lebih hanya untuk membersihkan citranya, begitu kan? Nah, dan sekarang yang lebih lahap lagi, lebih mengerti video itu adalah video tutorial untuk para polisi di Indonesia, para perwira polisi di Indonesia, dan yang terhormat Kapolri untuk melakukan klarifikasi di ruang publik. Jadi kan selama ini yang biasa melakukan klarifikasi itu adalah orang-orang sipil, rakyat jelata, orang yang tidak memiliki kuasa, orang yang marginal, yang biasa-biasa aja. Itu yang disuruh untuk melakukan klarifikasi. Nah, itu video itu adalah tutorial. Bosan kalau misalkan ngebahas tentang polisi, dan banyak video saya yang tabungan-tabungan video saya itu berbicara tentang hal yang lain. Tapi ini tuh menjadi bagian dari keresahan yang nyata gitu terkait dengan polisi ini. Saya sebutkan misalkan kurang lebih seperti ini. Kemarin lalu itu ada survei yang menyebutkan bahwa polisi di Indonesia itu adalah polisi paling korup ke-18 di seluruh dunia. Itu ngeri sekali datanya si Baraya, ke-18 di seluruh dunia itu. Dan di Asia Tenggara kita adalah yang nomor 1 paling korup di seluruh Asia Tenggara. Artinya apa? Artinya sangat-sangat bermasalah. Dan ketika polisi itu menjadi pihak yang bermasalah, pihak yang korupsi, pihak yang menjadi koruptornya, maka semua urusan yang berhubungan dengan kejahatan di Indonesia itu pasti juga berdampak, pasti berpengaruh. Karena apa? Karena polisi adalah penegak hukum. Jadi kalau misalkan penegak hukumnya adalah koruptor, maka semua kejahatan-kejahatan di Indonesia itu juga pasti akan menjadi langgeng, lestari, menyenangkan, dan menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa. Nih, misalkan ya, kita cek satu-satu. Ini pernyataan saya ini benar, itu kredibilitas orang-orang yang hafid Quran dan sebagainya dipertaruhkan hanya demi membela orang-orang yang jahat di tubuh kepolisian. Saya percaya bahwa di tubuh kepolisian itu banyak sekali orang-orang baik. Saya tuh kenal banyak polisi dan mereka tuh orang-orang yang luar biasa baik. Tetapi bahkan dengan kebaikan mereka tuh tidak bisa menahan bobroknya sistem yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan polisi mau benar-benar jujur, dia tuh paling-paling akan dimutasi ke tempat yang terpencil, yang jauh dari mana-mana, dan tidak mendapatkan kenaikan pangkat secara reguler. Biasanya gitu. Dari mana sih polisi itu punya kinerjanya? Biasanya apa? Yang luar biasanya ketika hantaman isu-isu buruk terus-terusan menggedor kepolisian, polisi itu bukannya memperbaiki kinerja, bukannya memperbaiki apa yang salah dalam tubuh mereka itu, tetapi justru mereka itu sibuk memperbaiki citra. Nah ini saya mohon maaf ya, nanti juga ya mungkin saya klarifikasi juga lah. Jadi gini Baraya,
polisi itu adalah instansi yang minta uang negara paling besar sampai 1 triliun rupiah, bukan untuk apa-apa, hanya untuk memperbaiki citranya saja. Jadi kalau misalkan instansi pemerintah yang lain itu minta dana ke pemerintah, ke Menteri Keuangan itu misalkan untuk bikin aplikasi, bikin apa. Nah kalau polisi itu adalah untuk memperbaiki citra. Nah tapi bukan memperbaiki kinerja. Makanya saya bingung duit 1 triliun itu, please lah kalau misalkan mau ya, kalau memang untuk memperbaiki citra, itu berikannya lagi adalah polisi mengikuti pemerintah dalam hal cuci tangan dan bersih-bersih. Yaitu apa? Ketika citra mereka buruk, yang mereka lakukan adalah mereka memprioritaskan perekrutan hafidz Quran sebagai polisi. Ya, ini modusnya sama seperti kemarin ada tambang itu merusak lingkungan, tambang itu merusak ekonomi rakyat jelata, tambang itu dikecam oleh dunia internasional dan sebagainya. Dan untuk bisa menahan sentimen-sentimen negatif itu, kemudian pemerintah ngerekrut NU dan Muhammadiyah untuk jadi bemper mereka agar tidak dikecam dan tidak dihujat. Jadi NU dan Muhammadiyah dipersilahkan juga untuk melakukan penambangan, kan begitu. Nah ternyata itu mungkin dianggap berhasil sehingga polisi sekarang melakukan hal yang sama. Mereka dihujat, mereka dikecam, mereka diolok-olok, mereka di media sosial itu habis dijelek-jelekan, dan untuk bisa menaikkan kembali citra mereka selain dengan uang dana 1 triliun rupiah itu, mereka sekarang merekrut hafidz Quran, para penghafal Quran. Diharapkan dengan cara seperti itu maka mereka akan lebih minimal lagi diintimidasi dan dipersekusi sama rakyat jelata. Ya, karena hafidz Quran, ya kan modusnya seperti itu. Dan ini ulama-ulama mohonlah jangan sampai